Pada materi kali ini, kita akan membahas biokimia kulit dan jaringan penunjang. Sekarang, kita masuk ke biokimia jaringan. Dalam tubuh kita, ada 4 jenis jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Setelah mengenal 4 jenis jaringan, kita mulai dari yang pertama, yaitu jaringan epitel. Jaringan ini ada di permukaan tubuh, seperti pada kulit, rambut, dan kuku. Di kulit, khususnya lapisan stratum corneum, terdapat protein utama keratin yang membuatnya kuat dan tahan terhadap enzim. Selain itu, ada juga lemak dan pigmen melanin yang menentukan warna kulit. Rambut terbentuk dari keratin dengan banyak asam aminosistin yang bisa membentuk ikatan di sulfida, sehingga rambut bisa lurus atau keriting. Epitel juga menyusun kuku, serta melapisi saluran pernapasan dan saluran kemih. Selanjutnya, kita masuk ke jaringan ikat. Jaringan ini berfungsi sebagai penunjang dan penghubung antar bagian tubuh. Secara umum, jaringan ikat tersusun atas 3 komponen utama, yaitu bahan dasar atau ground substance, sel-sel khusus yang memiliki fungsi tertentu, serta serat atau serabut yang memberi kekuatan dan fleksibilitas. Komponen pertama dari jaringan ikat adalah bahan dasar atau ground substance. Bagian ini disebut juga matriks ekstraseluler, berbentuk seperti gel dan tersusun atas air, garam, protein, serta glikosaminoglikan. Ground substance inilah yang menjadi media tempat sel dan serat jaringan ikat berada. Di dalam ground substance terdapat matriks ekstraseluler. Matriks ini berperan penting dalam memberikan kekuatan dan elastisitas pada jaringan ikat. Isinya terdiri dari beberapa komponen, antara lain protein struktural seperti kolagen, elastin, dan fibrilin. Protein khusus seperti fibrilin, fibronektin, dan laminin, serta proteoglikan yang merupakan rantai panjang disakarida berulang atau glikosaminoglikan. Jaringan ikat sendiri tersebar di banyak bagian tubuh. Contohnya, ada pada dermis kulit, selaput yang menyelimuti tendon dan otot, serta sebagai penunjang pembuluh darah dan limfa. Selain itu, jaringan ikat juga membentuk struktur keras seperti tulang, tulang rawan, dan gigi, serta berbagai jenis jaringan serat yang memberi kekuatan dan kelenturan. Selain menyusun berbagai struktur tubuh, jaringan ikat juga memiliki banyak peranan penting. Jaringan ini membantu mempertahankan organ agar tetap pada tempatnya, berfungsi sebagai barrier atau pelindung, serta berperan besar dalam proses penyembuhan luka. Protein struktural memiliki peran penting dalam memberikan bentuk, kekuatan, sekaligus gerakan pada tubuh. Misalnya, kolagen yang mampu menahan tekanan dan regangan pada tulang maupun tendon. Elastin memberi kelenturan karena bisa meregang kedua arah, contohnya pada ligamen dan pembuluh darah. Keratin yang bersifat kaku dan tidak larut membentuk kuku, bulu, dan tanduk. Ada juga fibrolin yang menyusun serat sutra dan sarang laba-laba, serta resilin yang memberi elastisitas pada sayap serangga. Selain protein struktural, jaringan ikat juga memiliki sel khusus. Misalnya, fibroblast yang menghasilkan serat kolagen dan glikosaminoglikan, mast cell yang berperan dalam menjaga homeostasis vaskuler dengan menyimpan heparin sebagai antikoagulan, serta sel retikuloendotelial yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Jaringan ikat juga tersusun atas serabut. Serat kolagen misalnya, tersusun dari protein kolagen yang sukar larut, tapi bisa menghasilkan gelatin bila dipanaskan. Ada juga serat elastin yang banyak terdapat pada ligamentum, aorta, kulit, dan paru-paru,
bersifat lentur seperti karet. Selain itu, terdapat juga serat kondroalbumoid yang mirip elastin, serta retikulin yang mirip dengan kolagen. Selanjutnya, kita masuk ke proses sintesis kolagen. Di dalam sel, proses dimulai dari translasi preprokolagen, lalu mengalami hidroksilasi prolin dan lisin yang memerlukan vitamin C. Setelah itu terjadi glikosilasi dan pembentukan triple helix yang disebut prokolagen. Kemudian, di luar sel, bagian propeptida dipotong membentuk tropokolagen, yang selanjutnya menyusun diri menjadi fibril. Proses cross-linking akhirnya menghasilkan serat kolagen yang kuat. Jika ada defisiensi vitamin C atau enzim, maka akan terjadi kelainan pada pembentukan kolagen. Setelah memahami bagaimana sintesis kolagen, sekarang kita lihat bentuk strukturnya. Kolagen memiliki susunan khas berupa triple helix, yaitu 3 rantai alfa yang saling melilit. Rantai ini kaya akan glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Hidroksiprolin yang terbentuk dari proses hidroksilasi tadi sangat penting karena menjaga stabilitas ikatan hidrogen pada helix sehingga kolagen memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Untuk bisa membentuk triple helix yang stabil, kolagen memerlukan proses penting, yaitu hidroksilasi prolin. Dalam reaksi ini, prolin diubah menjadi hidroksiprolin dengan bantuan enzim prolil 4. Hidroksilase. Prosesnya membutuhkan kofaktor berupa vitamin C, zat besi, ketoglutarat, dan oksigen. Jika vitamin C tidak cukup, reaksi ini gagal. Kolagen jadi rapuh, dan muncullah gejala penyakit skorbut, seperti gusi berdarah dan luka yang sulit sembuh. Setelah melihat proses hidroksilasi prolin, sekarang kita bahas lebih jauh tentang kolagen itu sendiri. Kolagen merupakan bagian penting dari kulit, tulang, gigi, pembuluh darah, tendon, dan tulang rawan. Bahkan, kolagen adalah protein terbanyak di tubuh, mencapai lebih dari 30% total protein. Kolagen berperan besar dalam proses penyembuhan jaringan. Dari segi komposisi, kolagen banyak mengandung glisin, sekitar 33%, prolin, dan hidroksiprolin, masing-masing 10%, serta hidroksilisin dan asam amino lain dalam jumlah kecil. Unit dasarnya adalah tropokolagen, yaitu 3 rantai polipeptida yang membentuk struktur batang sepanjang sekitar 300 nanometer dengan berat molekul 300.000. Setelah mengenal struktur dasar kolagen berupa tropokolagen, sekarang kita lihat lebih detail urutan penyusunnya. Pada rantai alfa, setiap asam amino setiga selalu berupa glisin. Sekitar 60% urutan tersusun atas pola glisin prolinex atau glisinex hidroksiprolin. Sisanya, sekitar 40%, merupakan urutan asam amino lain, tetapi tetap dengan glisin di setiap posisi ketiga. Dari hasil analisis Synarix, diketahui bahwa tiap rantai polipeptida tropokolagen membentuk helix yang berbeda dengan helix biasa. Hal ini karena kandungan prolin dan hidroksiprolin yang tinggi, sehingga struktur kolagen menjadi kaku dan berbelok-belok. Kalau tadi kita bahas urutan asam amino pada rantai alfa, sekarang kita lihat bagaimana ketiga rantai itu tersusun. Ketiga rantai polipeptida tropokolagen saling melilit rapat membentuk triple helix dan diperkuat oleh ikatan hidrogen serta ikatan kovalen. Helix ganda 3 ini juga saling berikatan silang dengan tropokolagen lain, sehingga kolagen menjadi protein yang sangat kuat dan tidak bisa meregang. Tropokolagen juga memiliki rantai samping karbohidrat yang berikatan dengan gugus hidroksil. Seiring bertambahnya usia, ikatan silang kovalen dalam dan antar tropokolagen semakin banyak. Hal ini membuat fibril kolagen lebih kaku dan rapuh, sehingga tendon, tulang rawan, kornea, maupun pembuluh darah
mengalami penurunan elastisitas dan kejernihan. Setelah terbentuk triple helix dan ikatan silang antar tropokolagen, kolagen kemudian tersusun menjadi fibril dengan pola khas garis terang dan gelap yang berulang setiap 64 hingga 67 nanometer. Proses cross-linking ini melibatkan enzim lisil oksidase yang membutuhkan ion tembaga. Cross-linking inilah yang memberi kekuatan mekanik pada kolagen. Jika tubuh kekurangan tembaga, ikatan silang tidak terbentuk sempurna, sehingga kolagen menjadi lemah, dan hal ini bisa menyebabkan penyakit Menkes. Sekarang kita lihat lebih dekat struktur helix dari protein kolagen. Kolagen tersusun atas 3 rantai polipeptida atau alpha chain yang melilit membentuk triple helix. Rantai ini kaya dengan urutan glieksi, di mana ke-10 biasanya prolin dan Y sering berupa hidroksiprolin. Ukuran glisin yang kecil memungkinkan ketiga rantai berkemas rapat di pusat helix, sedangkan hidroksiprolin membantu menstabilkan ikatan hidrogen. Struktur triple helix inilah yang memberi kolagen kekuatan tarik yang besar. Tapi, bila terjadi mutasi pada glisin, seperti pada penyakit osteogenesis imperfecta, struktur helix terganggu, sehingga kolagen rapuh dan tulang mudah patah. Selain strukturnya yang khas, kolagen juga punya sifat fisik yang menarik. Jika dipanaskan dengan asam encer, kolagen bisa terurai dan larut, lalu saat didinginkan seratnya dapat kembali seperti semula. Bila ditambahkan air dalam jumlah banyak, kolagen bisa berubah menjadi gelatin, yaitu bentuk yang lebih mudah larut. Kolagen juga terdiri dari subunit, yaitu rantai dasar alfa. Kemudian bentuk dimer beta dengan berat molekul 2 kali lipat alfa, dan bentuk trimer delta dengan berat molekul 3 kali lipat alfa. Selain sifat-sifatnya, kolagen juga memiliki berbagai tipe dengan distribusi jaringan yang berbeda. Misalnya, kolagen tipe A2 yang rumus molekulnya 1I, 2 membentuk polimer berupa fibril, dan banyak ditemukan di kulit, tendon, tulang, gigi, serta kornea. Kolagen tipe 1 ini punya ciri khusus, yaitu hanya sedikit mengandung hidroksilisin dan glikosilasi, serta memiliki fibril yang lebar. Lalu ada kolagen tipe kedua dengan susunan 1-2 yang terutama terdapat pada tulang rawan dan diskus intervertebralis. Kolagen tipe ketiga, 1-3, banyak terdapat pada kulit janin dan sistem kardiovaskular. Sedangkan kolagen tipe keempat, 1-4, terdapat pada membran dasar. Selain jenis-jenisnya, penting juga memahami bagaimana sintesis kolagen. Proses ini terjadi di retikulum endoplasmik, dimulai dari penerjemahan mRNA menjadi rantai alfa kolagen atau preprokolagen. Pada tahap awal, terdapat peptida sinyal dengan tambahan 150 residu di ujung N-terminal dan 250 residu di ujung C-terminal. Setelah itu, di dalam lumen Re terjadi pemrosesan pasca translasi. Preprokolagen diproses menjadi triple helix melalui pemindahan peptida sinyal dan hidroksilasi residu lisin serta prolin. Proses hidroksilasi ini melibatkan 3 enzim utama: lisin hidroksilase, prolin hidroksilase 4, dan prolin hidroksilase ketiga. Reaksi ini membutuhkan kofaktor berupa ion Vv, vitamin C atau asam askorbat, oksigen, serta alfa-ketoglutarat. Pada tahap berikutnya, terjadi mekanisme penting, yaitu hidroksilasi prolin dan lisin. Proses ini berlangsung setelah asam amino masuk ke dalam rantai polipeptida. Gugus hidroksil akan ditambahkan sehingga terbentuk hidroksiprolin dan hidroksilisin. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim hidroksilase yang bekerja dengan bantuan ion besi
di pusat aktifnya. Karena termasuk enzim dioksigenase, reaksi juga membutuhkan oksigen, ketoglutarat, serta askorbat atau vitamin C sebagai reduktor agar enzim tetap aktif. Gugus O kemudian ditempelkan pada rantai C4 dari lisin atau prolin, biasanya setelah residu glisin. Proses hidroksilasi ini sangat penting karena berperan dalam menstabilkan struktur tropokolagen atau triple helix bila tubuh kekurangan askorbat atau vitamin C. Hidroksilasi tidak berjalan sempurna, sehingga kolagen yang terbentuk menjadi tidak normal. Akibatnya serat kolagen lemah, tubuh mudah mengalami luka, dan dinding pembuluh darah pun menjadi rapuh. Setelah melewati tahap hidroksilasi, kolagen dibentuk melalui proses di fibroblast. Prokolagen yang dihasilkan akan diproses menjadi tropokolagen dengan bantuan enzim prokolagen peptidase di luar sel. Struktur kolagen kemudian distabilkan oleh ikatan silang kovalen, baik intramolekuler maupun intermolekuler. Seiring bertambahnya usia, ikatan silang ini semakin banyak, sehingga fleksibilitas jaringan berkurang. Ikatan silang terbentuk antara dua residu lisin, di mana gugus aminonya dilepas, sehingga bisa saling berikatan. Setelah kolagen terbentuk, proses berlanjut hingga tahap pembentukan kolagen dewasa. Di dalam fibroblast, polipeptida mengalami hidroksilasi dan glikosilasi, lalu membentuk triple helix yang disebut prokolagen. Setelah keluar sel, prokolagen dihidrolisis menjadi tropokolagen, kemudian bergabung menjadi serat kolagen. Serat ini diperkuat dengan ikatan silang, menghasilkan kolagen dewasa yang kuat dan stabil. Namun, seiring proses penuaan, jumlah ikatan silang semakin bertambah, sehingga kelenturan jaringan berkurang dan kolagen menjadi lebih kaku. Selain kolagen yang memberi kekuatan tarik, jaringan ikat juga memiliki komponen penting lain, yaitu elastin. Protein ini berperan memberi kelenturan dan elastisitas pada jaringan. Elastin berwarna kuning dan memiliki sifat fluoresensi dengan subunit dasar berupa tropoelastin yang relatif besar, sekitar 72.000 Dalton, dan terdiri atas 800 residu asam amino. Protein ini kaya akan glisin dan alanin, dan terutama ditemukan pada ligamen serta dinding pembuluh darah. Meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit terdapat di kulit, tendon, dan jaringan ikat lainnya. Komposisi kolagen dan elastin bervariasi antar jaringan sesuai dengan fungsi biomekaniknya. Pada kulit, kandungan kolagen sangat tinggi, sekitar 71%, sementara elastin hanya 0,6%. Hal ini memberi kekuatan, namun tetap ada sedikit elastisitas. Sebaliknya, pada ligamen dan aorta, kadar elastin lebih tinggi sehingga jaringan ini lebih fleksibel dan mampu menahan peregangan berulang. Perbedaan proporsi inilah yang menjelaskan mengapa setiap jaringan memiliki sifat mekanis yang khas. Tropoelastin berbeda dengan tropokolagen karena strukturnya unik. Protein ini banyak mengandung lisin, sedikit prolin, serta membentuk heliks khusus yang kaya glisin. Bagian heliksnya dapat meregang saat diberi tekanan dan kembali ke bentuk semula, sehingga memberi sifat elastis. Residu lisin berperan penting dalam pembentukan ikatan kovalen melalui desmosin dan isodesmosin yang menyatukan rantai tropoelastin menjadi jaringan elastis yang fleksibel dan reversibel. Setelah memahami struktur tropoelastin yang kaya lisin, kita beralih ke ikatan silang unik yang terbentuk darinya, yaitu desmosin. Desmosin terbentuk dari kondensasi 4 residu lisin dan hanya terdapat pada elastin,
tidak pada kolagen maupun keratin. Ikatan ini berperan sebagai jembatan silang yang membuat serabut elastin mampu meregang dan kembali lagi, memberikan elastisitas pada kulit, paru, dan pembuluh darah. Karena sifat khasnya, desmosin juga dimanfaatkan sebagai biomarker degradasi elastin. Misalnya, pada penyakit paru kronik, tanpa desmosin, elastin akan kehilangan fleksibilitasnya, sehingga jaringan menjadi kaku dan mudah rusak. Setelah tadi kita bahas kolagen dan elastin secara umum, sekarang kita masuk lebih detail ke komponen pentingnya. Ada DES, yaitu ikatan silang unik dari 4 lisin yang hanya ada pada elastin dan membuat jaringan tetap kuat tapi fleksibel. Lalu ada tropoelastin, prekursor elastin yang setelah keluar dari fibroblas akan berikatan silang lewat desmosin hingga terbentuk serabut elastin matang. Terakhir, kita lihat juga konfigurasi cis dan trans pada prolin yang memengaruhi bentuk rantai protein trans memberi stabilitas. Sementara cis menambah kelenturan sehingga jaringan seperti kulit, paru, dan pembuluh darah bisa tetap elastis. Setelah membahas elastin, kita lanjut ke keratin, yaitu protein serat yang berfungsi utama sebagai pelindung eksternal. Keratin menyusun hampir seluruh berat kering rambut, kuku, wol, tanduk, sisik, sampai kulit penyu. Ciri khasnya, keratin banyak mengandung residu sistein dan memiliki susunan ruang polipeptida yang mirip. Protein ini diproduksi di sel epidermis dan ada 2 bentuk utama, yaitu keratin dan keratin. Dari analisis Synerex, terlihat bahwa keratin tersusun atas unit-unit struktur yang berulang. Kalau kita lihat lebih spesifik, keratin punya pola difraksi khas dengan unit struktur berulang sekitar 0,54 nanometer di sepanjang sumbu rambut. Rantai polipeptidanya tidak terbuka, tapi berpilin teratur membentuk ahelix. Bentuk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kekakuan ikatan peptida, gaya tarik-menarik dan tolak-menolak elektrostatik, ukuran gugus R yang berdekatan, serta adanya residu prolin yang bisa memengaruhi kelenturan helix. Selanjutnya, kita masuk ke B-keratin, yaitu protein utama pada sutra dan jaringan laba-laba. Berbeda dengan A-keratin, B-keratin ini fleksibel dan lentur, tapi tidak bisa meregang. Struktur periodiknya berulang, tiap 0,7 nanometer saat diberi uap panas. Rantai polipeptidanya melurus, membentuk pola zigzag, bukan helix. Ikatan hidrogen tidak terbentuk di dalam rantai, melainkan antar rantai, sehingga strukturnya lebih lebar. Menariknya, di sini tidak ada jembatan sistin, dan formasi ini hanya mungkin jika gugus R-nya kecil seperti glisin dan alanin. Bagian ini memperlihatkan struktur protein keratin. Keratin berawal dari rantai polipeptida berulang yang membentuk helix, lalu berpasangan jadi koil-koil, berlanjut ke protofilamen, protofibril, hingga akhirnya menjadi serabut keratin. Ciri khas keratin adalah kaya akan sistein, sehingga terbentuk banyak jembatan di sulfida antar rantai. Ikatan silang inilah yang membuat rambut, kuku, dan kulit kuat serta tahan. Bahkan, jumlah jembatan di sulfida bisa menentukan sifatnya. Misalnya rambut yang lebih halus dibanding kuku yang keras. A-keratin kaya akan asam amino yang mendukung pembentukan ahelix. Komposisi asam aminonya memungkinkan rantai polipeptida melipat secara spontan menjadi helix yang stabil lewat banyak ikatan hidrogen. Selain itu, A-keratin juga mengandung banyak residu sistin yang membentuk jembatan di sulfida kovalen. Ikatan silang ini memberi kekuatan melekat yang sangat besar pada serat keratin. Menariknya, kandungan sistin
berbeda-beda tergantung sumbernya. Misalnya, keratin yang paling keras seperti pada kulit kura-kura bisa memiliki hingga 18% sistin. Dengan dominasi gugus air hidrofobik di bagian luar, akeratin pun tidak larut dalam air pada pH netral maupun suhu tubuh. Setelah tadi kita bahas keratin sebagai protein struktural, sekarang kita beralih ke fibronektin. Fibronektin adalah glikoprotein besar berbentuk dimer yang punya berbagai domain pengikat, termasuk kolagen, fibrin, dan heparin. Yang paling penting, fibronektin memiliki motif RGD yang dikenali integrin di permukaan sel. Melalui interaksi ini, fibronektin menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler, membantu adesi, mengirim sinyal ke dalam sel, hingga mengatur migrasi dan bentuk sel. Protein ini juga berperan penting dalam penyembuhan luka dan perkembangan jaringan baru. Kalau tadi kita bahas fibronektin, sekarang kita masuk ke struktur basal lamina dengan fokus pada laminin. Laminin adalah glikoprotein berbentuk seperti salib yang jadi komponen utama basal lamina. Protein ini bisa berikatan dengan kolagen tipe 4 nidogen, perlecan, hingga reseptor sel seperti integrin dan distroglikan. Fungsinya tidak hanya memberi dukungan struktural, tapi juga membantu adesi sel, mengatur sinyal dalam sel, serta berperan penting dalam regenerasi jaringan dan penyembuhan luka. Kalau tadi kita bahas struktur keratin, sekarang kita lihat penerapannya langsung pada rambut. Bentuk rambut lurus, ombak, atau keriting banyak ditentukan oleh ikatan disulfida antar rantai, keratin. Nah, proses perming bekerja dengan cara memutus ikatan ini menggunakan reduktor, lalu membentuknya kembali dengan oksidator, sehingga rambut bisa bertahan dalam bentuk baru. Tapi, kalau dilakukan berulang, serat keratin bisa rapuh dan rusak. Kalau kita rangkum, protein serat atau fibrosa ini punya peranan besar dalam tubuh. Mereka menyusun sepertiga dari total protein tubuh, jadi jumlahnya dominan. Fungsinya beragam. Sebagai pertahanan luar pada kulit, rambut, kuku, dan tanduk, juga sebagai penyangga pada urat, tulang rawan, dan lapisan kulit dalam. Intinya, protein serat dibangun dengan struktur memanjang yang saling erat, sehingga kuat dan bisa menunjang berbagai fungsi vital tubuh. Sekarang kita masuk ke mukopolisakarida, atau glikosaminoglikan. Mereka banyak terdapat di jaringan ikat, misalnya pada tulang rawan dan tendon. Senyawa ini bentuknya tipis, kenyal, kental, seperti gel, tapi juga elastis saat kondisi keras. Contohnya asam hyaluronat yang tersusun dari anastil glukosamin dan asam deglucuronat bergantian, penting di persendian. Ikatannya berupa B1-4 dan B1-3 oglikosidik. Selain itu ada juga heteropolimer lain, seperti kondroitin sulfat dengan N-asetil sulfat dan asam deglucuronat berselang-seling. Lanjut, kita lihat jenis-jenis glikosaminoglikan atau mukopolisakarida. Ada asam hyaluronat yang berperan sebagai pelumas dan menjaga hidrasi sendi. Kondroitin sulfat memberi kekuatan pada kartilago dan kulit. Lalu ada heparin dan heparan sulfat yang berfungsi sebagai antikoagulan serta pengatur pertumbuhan sel. Masing-masing punya fungsi khas, tapi semuanya bersama-sama menopang struktur dan fungsi jaringan tubuh. Berikutnya, kita masuk ke proteoglikan. Molekul besar ini terdiri dari protein inti yang menempel rantai GAG seperti hyaluronic acid, chondroitin sulfate, dan keratan sulfate. Fungsinya penting untuk menjaga hidrasi jaringan, elastisitas, dan ketahanan terhadap tekanan. Di kulit, proteoglikan berperan mempertahankan kelembaban sekaligus ikut mengatur sinyal antar sel. Selanjutnya kita masuk ke glikosaminoglikan
atau sering juga disebut mukopolisakarida. Zat ini biasanya berikatan dengan protein sehingga membentuk proteoglikan. Glikosaminoglykan sendiri tersusun dari unit-unit disakarida dan dalam tubuh kita ada 7 macam jenisnya. Dari 7 macam glikosaminoglykan, yang pertama adalah asam hyaluronat. Zat ini banyak terdapat di kulit, sendi, dan permukaan sel. Menariknya, asam hyaluronat berbeda dengan yang lain karena tidak mengandung sulfat. Lalu ada kondroitin 4 sulfat dan kondroitin 6 sulfat. Keduanya biasanya ditemukan pada tulang rawan, tulang, serta kornea, dan berperan penting dalam menjaga kekuatan jaringan. Selanjutnya ada dermatan sulfat yang tersusun dari asam iduronat dan anastil galaktosamin. Dermatan ini juga banyak ditemukan di kulit dan memiliki sifat antikoagulan, meskipun lemah. Jenis berikutnya adalah keratan sulfat, yang bisa ditemukan di kornea maupun tulang, dengan peran penting untuk kekuatan dan elastisitas jaringan. Kemudian ada heparin, yang banyak terdapat di dalam sel mast. Heparin dikenal sebagai antikoagulan yang sangat kuat, sehingga mencegah darah membeku terlalu cepat. Terakhir adalah heparan sulfat. Walaupun mirip dengan heparin, heparan sulfat punya komposisi berbeda. Asam iduronatnya lebih sedikit, tapi mengandung asetil lebih banyak. Akibatnya, sifat antikoagulannya lebih lemah dan biasanya berada di luar sel atau di matriks ekstraseluler. Setelah kita mengenal 7 macam glikosaminoglykan beserta lokasi dan fungsinya, sekarang kita bisa melihat struktur dasarnya. Glikosaminoglykan tersusun dari unit disakarida berulang seperti gel-CoA, galNAc, gelNAc, dan I2 dengan pola sulfatasi yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan fungsi yang khas pada tiap jenis. Misalnya, asam hyaluronat yang tidak tersulfatasi berperan menjaga retensi air. Kondroitin dan dermatan sulfat memberi kekuatan mekanis pada kulit. Keratan sulfat terdapat di kornea dan tulang rawan hidung. Sedangkan heparan sulfat dan heparin memiliki peran penting dalam regulasi pertumbuhan sel dan proses koagulasi darah. Heparin adalah glikosaminoglykan bermuatan negatif tinggi karena banyak mengandung gugus sulfat di kulit. Heparin dan heparan sulfat membantu berinteraksi dengan growth factor seperti FGF dan VGF, serta ikut mengatur proses inflamasi. Setelah kita membahas peran heparin, sekarang kita beralih ke matriks kartilago. Jaringan seperti kulit dan tulang rawan hidung tersusun dari kolagen tipe 2, proteoglikan, dan asam hyaluronat. Ketiganya saling terhubung lewat link protein yang mengikat proteoglikan ke asam hyaluronat, membentuk agregat besar. Struktur ini sangat penting karena memberikan kekuatan tekan dan ketahanan terhadap deformasi pada jaringan. Setelah memahami struktur matriks kartilago, sekarang kita lihat lebih spesifik pada gag di tulang rawan hidung. Di sini, protein inti memiliki beberapa domain yang terikat dengan keratan sulfat, kondroitin sulfat, serta oligosakarida unlinked maupun oling. Kombinasi ini berkontribusi besar terhadap sifat viskoelastis, kemampuan menyerap tekanan, dan fungsi protektif pada jaringan rawan, termasuk di hidung. Setelah membahas gag pada kartilago hidung, kita lanjut ke perbedaan kolagen dan elastin. Kolagen memiliki struktur triple helix dengan pola berulang Gliecke yang membuatnya sangat kuat dalam menahan tarikan. Sedangkan elastin berbentuk random coil yang fleksibel, memungkinkan jaringan untuk meregang dan kembali ke bentuk semula berkat ikatan silang desmosin. Keduanya bersama-sama menjadi komponen utama dermis kulit yang menjaga kekuatan sekaligus elastisitas. Setelah melihat peran kolagen dan elastin,
Sekarang kita masuk ke enzim yang berperan dalam katabolisme glikosaminoglykan. Proses ini melibatkan berbagai enzim seperti hyaluronidase, glukuronidase, galaktosidase, hingga sulfatase. Enzim-enzim ini bekerja sama untuk memecah glikosaminoglykan. Jika salah satu enzim mengalami defisiensi, dapat muncul kelainan bawaan atau inborn error seperti mukopolisakaridosis atau mukolipidosis yang terkait dengan kelainan genetik. Setelah membahas enzim yang berperan dalam katabolisme, sekarang kita masuk ke peranan glikosaminoglykan. GAG merupakan makromolekul penting di matriks ekstraseluler yang memberi struktur pada jaringan ikat. Beberapa jenis GAG punya fungsi spesifik, misalnya kondroitin sulfat dan heparin sulfat yang berikatan dengan elastin, atau heparin yang berperan dalam pembekuan darah dengan mengikat faktor koagulasi dan antitrombin. Asam hyaluronat juga berfungsi dalam adhesi sel terhadap kuman. Secara umum, glikosaminoglykan berperan dalam regulasi pertumbuhan sel, melindungi reseptor permukaan, sintesis protein, hingga membantu pelepasan berbagai zat dari granula sel, termasuk di kelenjar adrenal, hipofisis, maupun sel mas. Setelah membahas peranan glikosaminoglykan, kita beralih ke melanin. Melanin adalah polimer yang terbentuk dari hasil katabolisme tirosin melalui proses melanogenesis yang distimulasi oleh hormon MSH. Proses ini memerlukan enzim tirosin hidroksilase serta kofaktor tembaga. Ada dua bentuk utama melanin, yaitu feomelanin dan eumelanin. Khusus eumelanin berperan penting menangkap radikal bebas dan menghasilkan peroksida. Kedua bentuk ini kemudian bergabung dengan protein dalam melanosom, membentuk kompleks yang disebut melanoprotein. Melanjutkan pembahasan tentang melanin. Proses biosintesis melanin dimulai dari asam amino tirosin yang diubah menjadi dopa, lalu dopakinon dengan bantuan enzim tirosinase. Dari titik ini, jalurnya bercabang menjadi dua. Eumelanin, yaitu pigmen kokla hitam yang berperan sebagai proteksi utama terhadap radiasi UV, dan feomelanin, pigmen kuning merah yang lebih rentan terhadap oksidasi. Secara keseluruhan, melanogenesis pada kulit berfungsi sebagai mekanisme pertahanan antioksidan sekaligus melindungi DNA dari mutasi akibat paparan sinar UV. Setelah memahami biosintesis melanin, kita masuk ke albinisme, yaitu sindrom klinis berupa hipomelanosis akibat kelainan bawaan pada melanosit di kulit maupun mata. Kondisi ini ditandai dengan berkurangnya pigmentasi. Ada beberapa tipe, yaitu albino dengan tirosin hidroksilase negatif, yang sama sekali tidak mampu membentuk pigmen, termasuk pada folikel rambut. Albino dengan tirosin hidroksilase positif, yang masih dapat menghasilkan sedikit pigmen, sehingga rambut berwarna kuning hingga coklat terang. Serta albinisme okuler, yang diturunkan melalui kromosom X, ditandai melanosit dengan makromelanosom dan distribusi pigmen yang membentuk pola mozaik. Selanjutnya, kita bahas efek radikal bebas. Senyawa ini bisa menyerang berbagai komponen penting sel, seperti lipid tak jenuh, protein, dan DNA. Akibatnya, terjadi perubahan struktur membran, misalnya pada sel darah merah, paru-paru, atau otak. Pada hemoglobin, besi bisa teroksidasi menjadi methemoglobin yang tidak mampu mengikat oksigen. Selain itu, terbentuk lipid hidroperoksida yang dapat menghambat kerja enzim di membran, sehingga mempercepat kerusakan sel. Contohnya, pada sel darah merah, kerusakan lipid hidroperoksida bisa membuat sel cepat terdegradasi dan berujung pada anemia.
Melanjutkan pembahasan, radikal bebas atau ROS dapat menyerang asam lemak tak jenuh PEVA sehingga terbentuk radikal lipid, hidroperoksida lipid, dan produk toksik seperti malondialdehida, serta endoperoksida. Di kulit, proses ini berdampak nyata. Misalnya, mempercepat penuaan dini, munculnya keriput, dan kerusakan membran sel akibat paparan sinar UV. Melanjutkan enzim antioksidan, kini kita masuk ke metabolisme superoksida. Oksigen yang kita hirup sehari-hari ternyata bisa berubah menjadi molekul toksik bila membentuk radikal reaktif. Salah satunya adalah anion superoksida O2 yang dapat dihasilkan akibat radiasi atau proses oksidasi santin menjadi asam urat oleh enzim santin oksidase. Dari superoksida ini kemudian terbentuk hidrogen peroksida HO dan selanjutnya bisa menghasilkan radikal hidroksil HO yang sangat reaktif melalui proses aerobik dan reaksi enzim SOT. Setelah memahami metabolisme superoksida, sekarang kita lihat mekanisme pertahanan seluler. Kulit memiliki sistem antioksidan yang bekerja secara sinergis. Enzim SOT mengubah radikal superoksida menjadi H, lalu katalase dan glutatione peroksidas JPX akan menguraikan HO menjadi air, sehingga aman bagi sel. Selain enzimatik, ada juga antioksidan non-enzimatik seperti vitamin E, vitamin C, dan glutathione JSH yang ikut menetralkan radikal bebas. Seluruh mekanisme ini penting untuk melindungi kulit dari kerusakan oksidatif. Setelah membahas mekanisme pertahanan seluler, kita masuk ke fase penyembuhan luka atau wound healing cascade. Proses ini berlangsung berurutan dan saling terkait. Dimulai dari hemostasis dalam hitungan detik, hingga jam pertama terjadi vasokonstriksi, aktivasi trombosit, dan pembentukan fibrin clot untuk menghentikan perdarahan, serta menjadi scaffold awal bagi sel lain. Selanjutnya, fase inflamasi hari 1-3, di mana neutrofil dan makrofag hadir untuk membersihkan debris dan bakteri, sekaligus melepaskan faktor pertumbuhan yang memicu fase berikutnya. Kemudian, masuk ke fase proliferasi hari 3-10, ditandai dengan fibroblast yang mensintesis kolagen tipe 3. Terbentuknya jaringan granulasi, angiogenesis, serta kontraksi luka oleh myofibrosis. Tahap terakhir adalah remodeling atau maturasi minggu hingga bulan, ketika kolagen tipe ketiga digantikan oleh kolagen tipe A yang lebih kuat. Cross-linking kolagen terjadi, dan akhirnya terbentuk jaringan parut atau scar tissue. Melanjutkan pembahasan fase penyembuhan luka. Tahap awal yaitu clotting and coagulation hemostasis terjadi segera setelah jaringan rusak, saat trombosit bersentuhan dengan kolagen di dinding pembuluh darah dan matriks ekstraseluler. Mereka teraktivasi, melepaskan ADP, dan mengumpulkan lebih banyak trombosit untuk membentuk sumbat awal. Proses ini dipercepat oleh faktor antihemofilik. Faktor 8 menghasilkan bekuan trombosit yang dipadukan dengan jaringan fibrin. Fibrin ini berfungsi sebagai penutup, sementara luka sekaligus scaffold tempat sel-sel bermigrasi, membelah, dan memulai pembentukan jaringan baru. Seiring fibrin terdegradasi, terbuka jalan bagi stimulasi pembentukan ECM, aktivasi fibroblast, pembentukan pembuluh darah baru, serta perekrutan sel-sel lain yang dikendalikan faktor pertumbuhan seperti PDGF dan TGF, sehingga proses dapat berlanjut ke fase inflamasi. Setelah memahami mekanisme clotting, mari kita lihat peran vitamin K dalam hemostasis. Vitamin K berfungsi sebagai kofaktor enzim glutamil karboksilase yang mengubah residu glutamat pada faktor koagulasi seperti faktor 2, 79X,
serta protein C dan S menjadi carboxyglutate glaresidu. Perubahan ini sangat penting karena memungkinkan faktor-faktor koagulasi berikatan dengan ion kalsium CaCa, sehingga dapat menempel pada membran fosfolipid trombosit untuk menjalankan fungsinya. Proses ini berlangsung dalam siklus vitamin K, mulai dari bentuk kue, hidrokui aktif, digunakan untuk karboksilasi, lalu berubah menjadi epekside, yang kemudian direduksi kembali. Enzim kunci dalam siklus ini adalah vikor, dan jika dihambat oleh obat seperti warfarin, faktor koagulasi tidak dapat diaktifkan, sehingga tercapai efek antikoagulasi. Setelah hemostasis, proses penyembuhan luka masuk ke fase inflamasi hari 1-3. Neutrofil yang direkrut oleh PDGF dan TGF datang lebih dulu untuk menyingkirkan bakteri, sel rusak, dan debris melalui fagositosis serta melepaskan enzim protease dan elastase. Selanjutnya, monosit dan T limfosit membantu membersihkan area luka sekaligus menstimulasi faktor pertumbuhan PDGF, VEGF, IL-1 guna memicu granulasi dan aktivasi fibro. Sel mast juga berperan dengan melepaskan histamin, heparin, dan mediator inflamasi lain yang meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, menimbulkan bengkak, panas, kemerahan, dan nyeri. IL-10 kemudian mengatur agar inflamasi tidak berlebihan, sekaligus mendukung pembentukan ICM baru serta angiogenesis. Setelah inflamasi, luka masuk ke fase proliferasi hari 3-10 yang ditandai dengan pembentukan jaringan granulasi. Pada tahap ini, terbentuk matriks ikat longgar dan pembuluh darah baru yang mengisi dasar luka sekaligus memberi jalan bagi invasi sel baru. Fibroblast berperan penting dengan mensintesis kolagen, fibronektin, serta asam hyaluronat untuk memberi kekuatan dan struktur. Elastin belum ada di jaringan granulasi dan baru muncul beberapa bulan kemudian. Proses ini didukung oleh suplai oksigen dan nutrisi dari pembuluh darah baru. Sementara laktat dari makrofag membantu mendukung metabolisme sel, aktivasi fibroblast, epitelisasi, dan sintesis kolagen. Setelah fase proliferasi menghasilkan jaringan granulasi, proses berlanjut ke fase remodeling atau maturasi. Pada tahap ini, fibroblast dan makrofag memperkuat jaringan dengan menyeimbangkan sintesis dan degradasi kolagen. Kolagen tipe ketiga, yang terbentuk di fase awal secara bertahap, digantikan oleh kolagen tipe 1 yang lebih kuat melalui stimulasi TGF-1 serta enzim pengikat silang seperti lisil oksidase. Aktivitas MMPs membantu merapikan matriks agar tidak berlebih. Akhirnya terbentuk jaringan parut kolagen tipe 1 yang miskin pembuluh darah dengan kekuatan sekitar 70-80 dari jaringan normal. Setelah fase remodeling, proses penyembuhan luka juga sangat dipengaruhi oleh protein matriks ekstraseluler atau ECM. Kolagen menjadi komponen terbesar, memberi kekuatan tarik pada jaringan, sedangkan elastin menambah elastisitas. Fibronektin, laminin, fitronektin, dan tenascin memang jumlahnya kecil, namun penting dalam adesi sel, migrasi leukosit, angiogenesis, hingga pembentukan ICM baru. Selain sebagai kerangka, ICM juga berfungsi sebagai penyimpan faktor pertumbuhan dan pengatur respon sel, sehingga menjadi fondasi utama dalam regenerasi jaringan yang sehat. Pada penyembuhan normal, inflamasi terkontrol memicu proliferasi fibroblast dan pembentukan matriks kolagen, fibronektin, GEG yang kemudian diseimbangkan oleh aktivitas MMP. Sebaliknya, pada fibrosis atau keloid, terjadi overekspresi TGF, PDGF, dan IGF-1 yang menstimulasi fibroblast secara berlebihan,
menghasilkan akumulasi kolagen tipe 1 dan 3 fibronektin, serta GAG peningkatan TIMP, menghambat degradasi SEM, menyebabkan remodeling tidak seimbang, dan parut hipertrofik atau keloid.